Ada malam-malam tertentu ketika kota terasa seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Lampu jalan tetap menyala, ruko-ruko tetap berdiri di tempatnya. Aspal masih basah oleh sisa hujan. Tetapi setelah lewat tengah malam, terutama ketika jarum jam mendekati pukul 2 pagi, suasana jalanan bisa berubah menjadi asing. Bagi sebagian orang, malam seperti itu hanyalah malam biasa. Bagi Arman, malam itu adalah awal dari sesuatu yang tidak pernah benar-benar ia pahami. Ia hanya seorang driver ojek online yang ingin pulang setelah seharian bekerja. Handphonenya hampir mati, jas hujannya lembab, matanya berat, tubuhnya sudah meminta istirahat. Saat itu, jam di layar menunjukkan pukul 2 lewat 13 menit. Arman sudah tidak berniat untuk melanjutkan. Ia ingin menutup aplikasi. Namun, sebelum ia benar-benar offline, satu order masuk. Tujuannya tidak jauh. Tarifnya cukup besar. Nama penumpangnya hanya satu kata, Mira. Arman seharusnya menolak. Tetapi malam itu, karena lelah, karena kebutuhan, dan karena merasa lokasi tujuan searah pulang, ia menekan tombol terima. Sejak malam itu hidupnya berubah. Karena setiap kali menunjukkan pukul 2 lewat 13 menit, aplikasi ojek online di handphone Arman berbunyi sendiri. Bahkan ketika ia sudah tidak pernah menyalakannya lagi. Inilah kisah tentang orderan terakhir yang seharusnya tidak pernah diambil, yaitu kisah penumpang terakhir di waktu pukul 2 lewat 13 menit. Sebelum cerita dimulai, pastikan suasana di sekitar cukup tenang. Gunakan headset kalau berani, karena beberapa bagian cerita ini akan lebih terasa jika didengar perlahan. Cerita ini adalah fiksi horor urban yang ditulis untuk hiburan. Nama, lokasi, dan kejadian dibuat sebagai bagian dari kisah. Sekarang, mari kita masuk ke ceritanya. Namanya Arman. Usianya 32 tahun. Sudah hampir 4 tahun ia bekerja sebagai driver ojek online. Sebelumnya, Arman pernah bekerja di gudang ekspedisi, lalu menjadi satpam ruko. Sampai akhirnya kehilangan pekerjaan ketika perusahaan tempatnya bekerja mengurangi karyawan. Arman bukan orang yang banyak bicara. Ia tipe laki-laki yang menyimpan lelah di dalam dada, lalu tetap tersenyum ketika pulang, seolah semuanya baik-baik saja. Di rumah kontrakannya yang sempit, ada Rani, istrinya, dan Dinda, anak perempuan mereka yang baru berumur 6 tahun. Alasan Arman sering narik sampai dini hari sebenarnya sederhana. Kontrakan harus dibayar, uang sekolah anak harus disiapkan, tagihan kecil yang tertunda harus dicicil satu persatu. Dan kadang, angka yang terlihat kecil di aplikasi bisa berarti banyak untuk dapur rumahnya besok pagi. Malam itu adalah malam Jumat. Arman tidak pernah mengaku sebagai orang yang percaya penuh pada cerita-cerita mistis tentang malam Jumat. Namun, sebagai orang yang sering berada di jalan lewat tengah malam, ia tahu satu hal. Setelah jam 2 pagi, kota terasa berbeda. Bukan karena bangunannya berubah, bukan juga karena jalanannya yang berpindah, tetapi karena suara kota seolah berkurang sedikit demi sedikit. Kendaraan mulai jarang, warung-warung mulai menutup tirai, lampu-lampu toko mati satu persatu. Di beberapa lampu merah, Arman kadang berhenti sendirian, ditemanin suara mesin motor dan bayangan panjang dari tiang listrik. Di saat-saat seperti itu,
Seseorang bisa merasa seolah ada yang berdiri di belakangnya. Padahal ketika dilihat lewat spion, hanya ada jalan kosong. Malam itu hujan turun sejak sekitar pukul 11. Bukan hujan deras, melainkan gerimis panjang yang membuat tebu menggigil pelan. Jalan basah, udara lembab, jaket Arman sudah dingin di bagian lengan. Sarung tangannya terasa berat karena menyerap air. Sepatu kanannya kemasukan genangan sejak tadi melewati jalan berlubang. Order terakhir sebelum kejadian itu adalah mengantar seorang karyawan restoran cepat saji ke daerah Tebet. Setelah menurunkannya, Arman berhenti di depan minimarket yang masih buka. Ia membeli kopi kaleng dan roti isi coklat, lalu duduk di atas motor sambil menatap jalanan yang sepi. Jam menunjukkan pukul 1:47. Sebuah pesan masuk dari Rani. "Mas, masih lama?" Arman mengunyah roti pelan lalu membalas. "Sebentar lagi pulang. 1 atau 2 order lagi kalau ada." Tidak lama kemudian pesan kedua masuk. "Jangan dipaksa, Dinda tadi nyariin kamu." Arman menatap layar cukup lama. Nama Dinda membuat dadanya terasa berat. Dalam kepalanya, ia membayangkan anak kecil itu tertidur di kasur tipis sambil memeluk boneka kelinci merah muda yang warnanya sudah agak pudar. Ia juga membayangkan Rani berbaring miring, sesekali terbangun karena menunggu suara motor dirinya masuk gang. Arman ingin pulang, tetapi sebelum benar-benar pulang, ia melihat target harian di aplikasi. Kurang Rp27.000 untuk mendapat bonus malam itu. Bagi sebagian orang, angka itu mungkin tidak besar, tetapi bagi Arman, 27.000 bisa menjadi uang jajan Dinda 2 hari. Bisa menjadi tambahan susu, bisa menjadi ongkos kecil yang membuat besok pagi terasa sedikit lebih ringan. Maka ia berkata dalam hati, 1 order lagi. Kalimat sederhana itu, tanpa ia tahu, menjadi pintu menuju malam yang tidak akan pernah ia lupakan. Pada pukul 1:56, order masuk. Penumpang minta dijemput di depan sebuah klinik kecil. Tujuannya ke gang dekat stasiun lama. Jaraknya tidak terlalu jauh. Arman menerima order itu. Penumpangnya seorang laki-laki muda, mungkin mahasiswa. Ia naik sambil menggigil, lalu sepanjang perjalanan hanya menatap layar handphone. 10 menit kemudian laki-laki itu turun, membayar dan mengucapkan terima kasih. Bonus harian Arman tercapai. Ia menepikan motor di bawah pohon besar dekat pertigaan. Jam menunjukkan pukul 2:10. Arman membuka aplikasi dan menekan tombol offline. Namun sinyal malam itu buruk. Aplikasi hanya berputar lama, menampilkan lingkaran kecil yang tidak selesai-selesai. Arman menghela napas. "Sudahlah, pulang saja," gumamnya. Ia baru hendak memasukkan handphone ke kantong jaket ketika layar tiba-tiba menyala lebih terang. Order baru, pukul 2:13. Penumpang yang tertera adalah bernama Mira. Dia minta dijemput di depan Apotek Sehat Santosa di Jalan Kencana. Tujuannya perumahan Kriak Cempaka Blok D. Tarifnya terlihat aneh. Jarak hanya sekitar 4 km, tetapi nominal yang muncul hampir 2 kali lipat dari biasanya. Arman menatap layar. Jempolnya menggantung di atas tombol tolak. Di kepalanya, suara Rani seperti muncul kembali. "Jangan dipaksa." Namun angka tarif itu juga menatapnya dari layar. Lumayan, bisa untuk membeli susu Dinda besok. Selain itu, tujuan penumpang berada searah jalan pulang. Setelah mengantar, Arman bisa langsung pulang ke kontrakan. Akhirnya, Arman menekan tombol terima. Pada saat itulah, udara malam seperti berhenti bergerak.
Jalan Kencana bukan tempat asing bagi Arman. Ia sering melewati jalan itu ketika mengantar penumpang ke kawasan perumahan lama. Pada siang hari, daerah itu terlihat biasa saja. Ada deretan ruko tua, bengkel, warung soto, apotik, dan beberapa rumah besar berpagar tinggi. Namun malam itu, Jalan Kencana terlihat berbeda. Gerimis membuat aspal memantulkan cahaya lampu jalan. Beberapa reklame berkedip pelan seperti mata yang hampir tertutup. Ruko-ruko gelap, tidak ada orang duduk di depan warung. Tidak ada suara televisi dari rumah-rumah, hanya suara mesin motor Arman dan gesekan ban di jalan basah. Arman mengikuti titik jemput di aplikasi. Titik itu berhenti tepat di depan sebuah apotek tua bernama Apotek Sehat Sentosa. Arman tahu tempat itu, atau lebih tepatnya, ia tahu bekas tempat itu. Setahunya, apotek tersebut sudah tutup bertahun-tahun. Papan namanya masih tergantung, tetapi catnya pudar. Kaca depannya ditutup teralis, bagian dalamnya gelap. Di siang hari saja tempat itu tampak tidak terawat, apalagi pada pukul 2 dini hari. Arman menghentikan motor tepat di depan apotek. Mesin masih menyala pelan. Tidak ada siapa-siapa. Ia membuka aplikasi dan mengetik pesan. Malam, saya sudah di titik jemput. Pesan terkirim, tetapi hanya centang satu. Arman menunggu. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Hujan berubah semakin halus, hampir seperti kabut. Dari balik visor helm, Arman melihat ke kanan dan ke kiri, jalan kosong. Ia menghampiri tombol telepon ketika tiba-tiba sebuah suara terdengar dari belakangnya. Mas Arman? Arman tersentak. Seorang perempuan berdiri tidak sampai 2 meter di belakang motor. Ia tidak melihat dari arah mana perempuan itu datang. Perempuan itu memakai jaket abu-abu dengan tudung yang menutupi sebagian kepalanya. Rambutnya panjang, basah di bagian ujung. Wajahnya pucat, tetapi Arman mengira itu hanya karena pantulan lampu jalan. Di tangannya ada tas kecil berwarna hitam. "Iya, Mbak Mirah?" tanya Arman. Perempuan itu mengangguk pelan. "Iya." Suaranya lembut, terlalu lembut untuk jalanan kosong pada dini hari. Arman memberikan helm penumpang. "Mau ke Gria Cempaka Blok D ya?" "Iya, Mas." "Naik, Mbak, hujannya lumayan." Mira menerima helm itu, tetapi tidak langsung memakainya. Ia menatap helm tersebut sebentar, seolah benda itu asing baginya. Lalu, perlahan ia memasangnya. Ketika Mira naik motor, Arman merasakan sesuatu yang aneh. Biasanya ketika penumpang naik, motor sedikit turun karena beban. Tetapi kali ini, suspensi motornya hampir tidak bergerak. Arman menoleh sedikit. "Mbak, sudah siap?" "Iya," suaranya terdengar dekat. Terlalu dekat. Seperti ia berbicara tepat di samping telinga Arman. Arman menelan ludah dan mulai menarik gas. Aplikasi menunjukkan rute melewati jalan utama lalu masuk ke jalan perumahan. Semuanya tampak biasa dan normal. Setibanya sampai menyadari bahwa sejak Mira naik, suara hujan seperti menjauh. Bukan berhenti, menjauh. Seakan motor itu sedang melintasi ruang yang terpisah dari dunia sekitarnya. Arman mencoba menepis pikiran tersebut. Mungkin karena helm, mungkin karena lelah, mungkin karena sudah jam 2 pagi dan otaknya mulai menciptakan hal-hal yang tidak ada. Untuk memecah keheningan, Arman bertanya, "Mbak habis kerja?" Tidak ada jawaban. Arman melirik kaca spion. Wajah Mira tidak terlihat jelas. Tudung jaket dan helm menutupi sebagian besar wajahnya. Namun Arman bisa melihat bibir perempuan itu sedikit terbuka, seperti hendak berbicara. Setelah beberapa detik, Mira menjawab, "Menunggu." Arman mengernyit. "Menunggu siapa, Mbak?" "Yang datang terlambat."
Arman tidak tahu harus menjawab apa. Kadang penumpang malam memang aneh. Ada yang mabuk, ada yang terlalu lelah, ada yang sedang punya masalah dan menjawab seadanya. Jadi Arman hanya mengangguk kecil, meskipun Mira tidak bisa melihatnya. Motor melaju melewati jalan yang semakin sepi. Ruko-ruko tutup rapat, lampu jalan yang beberapa kali mati membuat mereka melewati potongan-potongan gelap. Setiap kali melewati bagian gelap itu, Arman merasa udara menjadi lebih dingin. Lalu aplikasi di handphonenya terpasang di holder tiba-tiba berkedip. Rutenya berubah sendiri. Arman mengerem pelan. Loh, jalur yang semula lurus tiba-tiba meminta Arman berbelok ke jalan kecil. Padahal setahunya jalan itu bukan jalan umum. Itu jalan lama yang melewati kawasan rumah-rumah kosong dan gudang tua. Arman berkata, "Mbak, ini aplikasinya nyuruh lewat jalan kecil. Mbak biasa lewat situ." Mira menjawab pelan, "Lewat situ lebih cepat." "Jalannya aman, Mbak." "Aman." Setelah jeda sebentar, Mira menambahkan, "Dulu saya sering lewat sana." Arman tidak suka kata "dulu" dalam kalimat itu. Namun ia tetap mengikuti aplikasi. Motor berbelok ke kiri, dan saat ban depan masuk ke jalan kecil itu, sinyal handphone langsung hilang. Jalan kecil itu lebih gelap dari yang Arman ingat. Aspalnya retak-retak, rumput liar tumbuh di pinggir. Genangan air menutup lubang di beberapa bagian. Arman memperlambat motor. Di aplikasi peta berhenti bergerak. Titik biru yang menunjukkan posisi Arman diam di satu tempat. Di bagian atas layar muncul tulisan, "Mencari GPS." Arman mendecak pelan. "Sinyal hilang, Mbak." Mira tidak menjawab. Arman mencoba melirik spion lagi. Saat itulah tentunya terasa dingin. Di kaca spion, jok belakang terlihat kosong. Arman langsung menoleh sedikit ke belakang. Dia masih ada di sana. Duduk di sana diam, kepalanya sedikit menunduk. Arman menatap spion lagi. Kosong. Ia cepat-cepat mengembalikan pandangan ke depan. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. "Capek," pikirnya. "Kamu cuma capek, Man. Fokus nyetir." Ia menarik napas panjang. Di depan, jalan berbelok melewati deretan rumah tua. Beberapa rumah tampak tidak berpenghuni. Jendelanya gelap, pagarnya berkarat, halamannya ditumbuhi rumput tinggi. Namun ada satu rumah yang lampunya menyala. Rumah besar 2 lantai, catnya kusam dengan pagar hitam. Di terasnya ada seorang perempuan tua berdiri sambil memegang payung. Saat motor Arman lewat, perempuan tua itu menatap mereka. Matanya mengikuti sampai motor melewati rumah tersebut. Arman tidak tahu kenapa, tetapi ia merasa perempuan tua itu sedang tidak baik-baik saja. Perempuan tua itu menatap Mira. Beberapa meter setelah melewati rumah itu, Mira berkata, "Mas, iya Mbak, kalau nanti sampai, jangan tunggu saya masuk." Arman mengerutkan kening. "Maksudnya, langsung pergi saja." Arman tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Biasanya juga begitu, Mbak. Saya nggak nunggu penumpang masuk rumah." "Bagus," jawabnya datar. Mira berkata lagi, "Kalau ada yang memanggil nama Mas setelah saya turun, jangan menoleh." Tangan Arman hampir terpeleset dari gas. "Mbak bercanda?" Tidak ada jawaban. Arman mempercepat motor sedikit. Ia ingin segera keluar dari jalan itu. Namun, semakin jauh mereka masuk, semakin jalan itu terasa terlalu panjang. Seharusnya jalan kecil tersebut hanya sekitar 1 kilometer. Tetapi mereka sudah berjalan hampir 10 menit
dan belum bertemu ujungnya. Arman melihat di jam di layar handphone, pukul 2:13. Ia mengerjak. Tidak mungkin. Sejak tadi sudah pasti lebih dari 10 menit. Jam seharusnya menunjukkan pukul 2:23. Bisa jadi juga pukul 2:25. Tetapi angka di layar tetap sama. Pukul 2:13. Arman menekan tombol power, mematikan layar, lalu menyalakannya kembali. Tetap pukul 2:13. Baterainya 12%. Padahal sebelum order masuk pun baterainya 12%. Rasa takut mulai tumbuh dengan jelas di dada Arman. Di saat itulah, dari arah belakang terdengar suara motor lain. Awalnya Arman merasa lega, setidaknya ada orang lain di jalan itu. Lampu motor dari belakang memantul ke spion. Arman sedikit menepi agar motor tersebut bisa menyalip. Tetapi motor itu tidak menyalip. Ia mengikuti tepat di belakang. Arman mempercepat, motor itu ikut mempercepat. Arman memperlambat, motor itu ikut memperlambat. Dalam spion, Arman bisa melihat pengendaranya memakai jas hujan hitam dan helm full face gelap. Lampunya terlalu terang sampai menyilaukan. Arman berbisik, "Mbak, ada motor ngikutin kita." Mira menjawab dengan suara yang nyaris hilang, "Jangan berhenti." "Mbak kenal." "Jangan berhenti, Mas." Suara motor di belakang semakin keras. Arman menarik gas lebih dalam. Ban melewati genangan, air muncrat ke samping jalanan licin, tetapi ia tidak punya banyak pilihan. Di depan terlihat sebuah pertigaan. Aplikasi yang tadinya kehilangan GPS tiba-tiba hidup kembali. Panah rute menyuruh Arman belok ke kanan. Ia belok ke kanan dengan cepat. Namun begitu motor masuk ke belokan, suara motor di belakang hilang. Tidak ada suara rem, tidak ada suara mesin menjauh, tidak ada suara belokan, hanya hilang. Arman berani melirik spion. Jalan di belakang kosong, tetapi di jok belakang untuk pertama kalinya malam itu, wajah Mira terlihat di kaca spion. Dan wajahnya basah oleh air mata. Suasana jalan berubah. Rumah-rumah tua berganti menjadi kompleks perumahan yang lebih rapi, meskipun tetap sepi. Di bagian depan ada portal, pos satpamnya kosong, palang portalnya terbuka setengah. Di papan depan tertulis, Perumahan Geria Cempaka. Arman mengembuskan napas lega. Akhirnya sampai juga. Aplikasi menunjukkan tujuan tinggal 600 meter. "Mbak, blok D sebelah mana?" tanya Arman. "Lurus, nanti kiri." Suara Mira terdengar sedikit berbeda, berat, seperti suara orang yang sudah terlalu lama menangis. Arman mengikuti arahannya. Kompleks itu anehnya sangat gelap. Hampir semua rumah mematikan lampu. Beberapa rumah tampak kosong. Beberapa tampak dihuni tetapi tertutup rapat. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara anjing, tidak ada suara orang berjejak. Hanya suara mesin motor Arman. Lalu nomor-nomor blok mulai terlihat. Blok A, Blok D, Blok C. Ketika motor masuk ke Blok D, hawa dingin langsung menusuk leher Arman. Bukan dingin karena hujan. Dingin seperti udara dari freezer yang terbuka terlalu lama. Mira berkata, "Pelan-pelan, Mas." Arman menurunkan kecepatan. Di ujung jalan Blok D, ada satu rumah yang berbeda dari yang lain. Rumah itu gelap, besar, dan tampak hangus. Pagar depannya miring, temboknya menghitam, atap bagian kanan runtuh. Jendela lantai 2 bolong tampak kosong, seperti rongga mata kosong.
Arman spontan bertanya, "Mbak, ini rumahnya?" "Iya." Arman berhenti di depan pagar. Mesin motor masih menyala. Ia menatap rumah itu dengan perasaan pribadi. "Mbak yakin rumahnya saya di sini?" Arman ingin bertanya kenapa Mira tinggal di rumah yang jelas-jelas tidak layak dihuni. Namun ada sesuatu dalam suara perempuan itu yang membuatnya memilih diam. Mira turun dari motor. Lagi-lagi, motor tidak terasa berat. Seolah sejak awal memang tidak membawa siapa-siapa. Mira melepas helm dan mengembalikannya kepada Arman. Ketika jarinya menyentuh tangan Arman, laki-laki itu hampir menarik tangannya. Dingin, sangat dingin, seperti menyentuh es. "Terima kasih Mas Arman," kata Mira. Arman memaksakan senyum. "Iya Mbak, hati-hati." Mira berdiri di samping motor, menatap rumah hangus itu. Arman menunggu beberapa detik karena kebiasaannya. Biasanya ia memastikan penumpang benar-benar turun dan transaksi selesai. Namun kemudian dia ingat ucapan Mira. "Jangan tunggu saya masuk, langsung pergi saja." Arman melihat aplikasi. Tombol selesai perjalanan muncul. Ia menekan. Aplikasi memuat sebentar, lalu muncul pesan error. "Perjalanan tidak dapat diselesaikan. Anda belum tiba di lokasi tujuan." Arman mengerutkan kening. Loh, padahal titiknya di sini. Ia mencoba lagi. Error. Arman menggeser peta. Titik tujuan tampak berada tepat di dalam rumah hangus itu, beberapa meter dari pagar. Tanpa menoleh, Arman berkata, "Mbak, aplikasinya belum bisa selesai. Titiknya agak masuk ke dalam." Tidak ada jawab. Mbak Mira tetap tidak ada jawab. Arman menoleh. Mira sudah tidak. Di depannya hanya pagar miring dan halaman rumah yang gelap. Arman merasa darahnya berhenti mengalir. "Mbak," panggilnya lebih pelan. "Ani." Ia melihat ke kiri dan kanan jalan. Tidak mungkin Mira berjalan secepat itu. Tidak mungkin ia masuk tanpa membuka pagar. Pagar rumah itu berkarat dan tertutup rantai. Tetapi Mira hilang. Arman kembali meraih handphone dan mencoba menyelesaikan perjalanan. Masih jauh. Baterai handphone tetap 12%. Jam tetap 2 lewat 13. Panik mulai menguasai tubuhnya. "Ya Allah," bisiknya. Arman memutuskan pergi saja, tidak peduli dengan transaksi, tidak peduli dengan tarif. Ia hanya ingin pulang. Namun, ketika ia hendak menarik gas, dari dalam rumah terdengar suara pintu tua yang ketuk. Lalu, suara perempuan memanggil. "Mas Arman." Suaranya bukan suara Mir. Suaranya lebih tua, lebih serak. Arman membeku. "Mas Arman." Suara itu datang dari rumah hangus. Arman menggenggam gas kuat-kuat. Di kepalanya, peringatan Mira kembali terdengar. "Kalau ada yang memanggil nama Mas setelah saya turun, jangan menoleh." Arman tidak menoleh ke rumah. Ia menatap lurus ke depan. Namun dari sudut mata, ia melihat sesuatu bergerak di jendela lantai 2. Sesuatu yang putih, seperti wajah. "Mas Arman." Kali ini suara itu terdengar tepat di belakangnya. Padahal jok belakang kosong. Arman menarik gas sekuat-kuatnya. Motor melompat maju. Ban belakang sempat selip di jalan basah. Tetapi ia berhasil mengendalikan. Ia tidak melihat spion, tidak menoleh, tidak membaca aplikasi. Ia hanya melaju. Keluar dari Blok B, keluar dari kompleks, melewati portal kosong. Terus melaju sampai menemukan jalan raya. Baru setelah berhenti di bawah lampu merah besar, Arman berani menarik napas panjang. Helmnya terasa sesak, tangannya gemetar, punggungnya dingin oleh keringat.
Handphonenya masih menyala, aplikasi masih menyampaikan perjalanan aktif. Nama penumpang Mira, status menuju tujuan. Padahal Mira sudah turun. Arman mencoba menekan tombol bantuan, tetapi aplikasi tidak merespon. Layar berkedip, lalu tiba-tiba mati. Habis baterai. Arman menatap layar hitam. Di pantulan layar itu, ia melihat wajah perempuan duduk di belakang jok. Ia tersentak dan hampir menjatuhkan handphone. Ketika ia menoleh, jok belakang kosong. Malam itu, Arman tidak pulang lewat jalan biasa. Ia terus melaju tanpa arah selama hampir setengah jam, sampai akhirnya berhenti di sebuah masjid kecil yang masih menyala. Di sana ada seorang bapak-bapak penjaga masjid yang sedang mengepel teras. Arman turun dari motor dengan kaki lemas. Bapak itu menatapnya dan bertanya, "Mas, kenapa? Mukanya pucat sekali." Arman tidak bisa menjawab. Ia hanya duduk di teras masjid, memegang helm penumpang yang masih basah. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu. Di bagian helm itu ada aroma melati yang sangat kuat. Itulah akhir dari part 1. Penumpang terakhir pukul 2:13. Siapa sebenarnya Mira? Kenapa rumah di Geria Cempaka terlihat seperti sudah lama terbakar? Dan siapa sosok lain yang terus mengikuti Arman dari jalan gelap itu? Jawabannya akan terbuka di part 2. Kalau kalian ingin kelanjutan, tulis di komentar. Lanjut part 2. Dan jangan lupa subscribe, karena di bagian berikutnya, Arman akan kembali mencari tahu siapa Mira sebenarnya. Tanpa sadar bahwa sejak malam itu, jam 2:13 tidak lagi membiarkannya pergi.